Halo sahabat, kali ini saya mau berbagi terkait dengan tahapan dan proses penilaian pada pengelolaan kinerja guru tahun 2024. Yang pertama, kepala sekolah menilai perilaku kerja guru, kemudian juga mengecek terkait dengan tugas tambahan dan pengembangan kompetensi. Nah, setelah semuanya lengkap, maka kepala sekolah mengirimkan data penilaian guru tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan. Nah, kemudian Kepala Dinas Pendidikan melakukan penetapan predikat kinerja organisasi. Nah, setelah itu baru kepala sekolah menetapkan penilaian kinerja final kepada guru. Kemudian dikirimkan kepada guru dan guru menerima penilaian kinerja dalam bentuk dokumen evaluasi kinerja periode berjalan. Yang pertama, kepala sekolah mengirimkan data penilaian ke kepala dinas. Ya, ini melalui menu sebagai pejabat penilai kinerja, kemudian cari lakukan penilaian. Nah, kemudian klik lagi cek penilaian. Nah, kemudian klik kirim data. Ya, di sini ya, kirim data penilaian kinerja ke Dinas Pendidikan. Klik kirim data. Nah, di sini jika ada yang belum selesai maka akan muncul di bawah ya. Sini ada keterangannya, ini contoh ya, misalnya ada 2 penilaian belum selesai. Misalnya namanya juga muncul. Nah, kalau muncul seperti ini ya, Anda tetap lanjut ke tahap berikutnya untuk guru yang sudah selesai dinilai gitu ya. Kemudian jika ada guru yang belum selesai dinilai, Anda dapat melakukan penilaian dan penetapan di tahap penilaian susulan ya. Jadi kalau ada yang belum selesai gitu ya, ini bisa kita lanjut dulu gitu ya, agar tidak menghalangi guru yang sudah selesai. Nah, jika ada misalnya guru yang sudah tidak aktif, misalnya karena pensiun, meninggal dunia, mutasi gitu ya, atau nama yang terduplikasi gitu ya. Nah, maka dapat melaporkan ke pusat bantuan ya. Nah, kemudian jika misalnya ada nilai atau rating kinerja yang tidak sesuai, ini masih bisa disesuaikan gitu ya. Jadi masih bisa diubah sebelum dikirim gitu ya. Nah, kalau memang sudah sesuai gitu ya, kalau sudah sesuai ataupun sudah ada perubahan gitu ya, kita bisa klik kirim ke Dinas Pendidikan. Klik kirim. Kemudian nanti akan diminta mengisi pernyataan gitu ya. Misalnya ini yang pertama ini adalah bagi seluruh penilaian guru yang sudah selesai. Kalau misalnya semua sudah selesai, maka kita centang 3 ini ya. Kemudian ketikkan pernyataannya. Jadi ini tidak boleh di copy paste ya. Harus diketik, titik komanya harus sama, kemudian huruf besarnya juga harus sama. Kalau tidak sama nanti tidak bisa klik lanjut ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada guru yang belum, nanti akan muncul ya pertanyaan juga apakah mau tetap lanjut. Nah, kalau memang lanjut nanti harus nama-nama yang tertera ini harus menyelesaikan penilaian kinerjanya. Ini juga harus diketik ya untuk pernyataannya gitu ya. Nah, kalau sudah klik lanjut. Nah, ini statusnya kalau sudah ya, tahap penilaian kinerja sudah selesai. Nah, kita coba klik ke penetapan predikat kinerja. Nah, ini statusnya kalau sudah selesai dikirim ya. Jadi tombol untuk penetapan kinerjanya masih abu-abu gitu ya, belum biru. Nah, kita sedang menunggu penilaian organisasi dari kepala dinas. Ya, jadi selanjutnya adalah kepala dinas menetapkan predikat kinerja organisasi gitu ya. Nah, agar cepat mungkin sahabat bisa berkomunikasi dengan dinas gitu ya. Nah, di sini di menu sebagai pemberi predikat kinerja organisasi ya, kemudian diklik cek. Nah, sini akan muncul nih sekolah-sekolah yang sudah mengirimkan predikat kinerja. Nah, di sini juga dari Dinas Pendidikan bisa mengubah predikatnya kalau memang belum sesuai. Sini ya, diubah predikat gitu ya. Kemudian disesuaikan predikatnya, lalu klik lanjut. Nah, kalau memang sudah sesuai, klik mulai kirim gitu ya. Nah, kemudian pernyataannya juga diketik ya. Kemudian klik lanjut. Dan ini statusnya sudah terkirim ya. Nah, kemudian akan muncul warna biru nih. Ya, warna biru di akun kepala sekolah. Ya, tadi kan abu-abu ya, sekarang sudah biru. Maka kepala sekolah dapat menetapkan predikat kinerja guru ya. Tinggal diklik ini mulai. Nah, kemudian ini ada keterangannya untuk nilainya, nilai organisasinya ini baik ya. Kemudian klik lanjut coba penetapan. Nah, di sini. Nah, sebelum dikirim ke guru ini juga masih bisa disesuaikan ya. Kalau memang ada yang mau diubah, ada yang mau disesuaikan, ini masih bisa disesuaikan. Nah, kalau memang sudah sesuai, klik kirim ke guru. Nah,
Kemudian ini ada pernyataan lagi, diketik lagi, kemudian klik kirim, ya. Nah, kemudian selesai, ya. Jadi untuk predikat kinerja semesternya sudah dikirim, ya. Bisa diklik di cek riwayat pengiriman. Nah, sini ini juga bisa dicetak. Nah, kemudian kepala sekolah menetapkan predikat kinerja tahunan. Jadi setelah mengirimkan predikat kinerja bulan Juli sampai dengan Desember atau semester 2 gitu ya. Nah, jangan lupa ya kepala sekolah untuk mengirimkan predikat kinerja tahunan ya. Jadi menunya ada di sini, di sebagai pejabat penilai kinerja ada penetapan predikat kinerja tahunan. Ya, tahunan 2024 ya. Jadi lakukan penetapan. Nah, sini akan kelihatan predikat kinerja Januari Juni dan juga Juli Desember ya. Kemudian nilainya ini juga masih bisa diubah ya sebelum dikirim gitu ya. Nah, jadi bisa disesuaikan lagi kalau memang mau disesuaikan. Tapi kalau memang sudah sesuai, klik saja mulai kirim ya. Nah, ketika sudah mulai kirim, sini nanti akan diminta juga mengetikkan pernyataan ya, sama seperti yang sebelumnya ya, harus sama gitu ya. Nah, setelah diketik, kemudian klik lanjut, maka predikat kinerja tahunan guru sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah kembali ya. Jadi ini memang nilai final gitu ya, nilai final jadi tidak bisa diubah kembali. Dan nanti ya setelah ditetapkan ini, baru guru ya dapat mensinkronkan di e-kinerja BKN. Jadi tidak perlu lagi membuat periode final di e-BKN, karena ini nanti akan disinkronkan dan menjadi nilai final. Gitu ya. Baik, demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat. Bila ada yang perlu kita diskusikan lagi, mari kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.